Alastu birabbikum? Kata Tuhan bertanya kepada ruh yang entah di mana itu, yang rohnya itu kayak semut kalau dalam referensi, semua. Hei, anak cucu Adam, alastu birabbikum? Apakah saya ini Tuhan kamu? Bala syahidna, kata ruh. Kita juga, Bapak juga jawab, Pak Ali juga jawab waktu itu. Pak Ali jawab juga waktu itu, ada waktu ditanya itu. Pak Priyono juga ada waktu itu, waktu ditanya itu ada. Saya ada. Pak Wargono ada waktu ditanya itu. Alastu birabbikum? Kita menjawab pada saat itu, bala syahidna. Ya Allah, kami bersaksi. Mengapa Tuhan tanya seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semoga kehadiran kita untuk mendiskusikan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala di Masjid Nurul Huda pada saat ini dengan keikhlasan dan ketulusan kita, semoga Allah membuka pintu hati kita yang selebar-lebarnya, lalu Allah padati dengan curahan rahmat, taufik, hidayah, ridhon dan inayahnya, sehingga sebagai sumber daya manusia yang hidup di kota Jakarta ini ibarat bangunan yang harus berpondasikan rumah berlantai. Bukan kayak rumah orang yang di kebun-kebun, cukup dengan pondok saja, pondasinya tidak peduli kuat, nggak apa-apa. Tapi kalau kita tinggal di kota Jakarta ini, bila perlu pondasinya itu cakar ayam. Karena memang de facto rata-rata di tempat kita ini rumahnya bertingkat semua. Walaupun dulu kita ambil dari BTN rumah seadahnya, tapi kita sulap menjadi bangunan yang layak disebut gedung. Bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik dan anak-anakku sekalian, pondasi yang memadai itu adalah pertama kita harus secara seksama paripurna mempelajari sifat tauhid ini. Tidak boleh lalai, tidak boleh main-main, harus powerful mengikutinya. Kita secara berturut-turut kita sudah belajar wujud. Wujud artinya ada. Mustahil adam. Adam apa artinya? Tidak ada. Kedua, kidam. Artinya sedia. Standby. Ada. Dan mustahil tiada.
artinya Adam. Wajib kidam artinya sedia, mustahil adam artinya tiada. Dalil wujud adalah walladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Dalil kidam wal awwalu wal akhiru. Nah, wujud kidam bako. Bako artinya kekal, mustahil fana artinya binasa. Kita ulangi. Wujud artinya ada, mustahil adam artinya tiada. Kidam artinya sedia, mustahil tidak sedia. Anak hudus. Hudus artinya tidak sedia, baharu. Kalau kidam kita artikan kodim, mustahil, hudus, baharu. Bako artinya kekal, mustahil, fana, arti fana, binasa. Nah, kita harus membedakan tiga sifat ini. Kalau kita tidak bisa membedakannya, dianggap sifat Allah itu berturut-turut tiga seolah-olah satu. Satu seolah-olah tiga. Makanya kita harus bisa membedakan. Wujud artinya ada. Apa artinya ada? Adanya tanpa sebab. Cukup. Wujudnya Allah itu tanpa sebab. Kidam artinya sedia. Apa yang dimaksud dengan sedia? Huwal awwalu wal akhiru. Dia yang paling awal dan dia yang paling akhir. Padahal tidak ada awal, tidak ada akhir. Sudah berbeda kan? Wujud artinya ada tanpa sebab. Kidam artinya ada, tiada awal, tiada akhir. Dan bako artinya kekal. Kekal itu artinya dia tidak binasa. Beda kan? Beda kan? Wujud artinya ada tanpa sebab. Kidam artinya dia yang paling awal, dia yang paling akhir. Sama dengan bahasa, dia tidak awal, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Bako artinya kekal, artinya tidak binasa. Dalilnya kalau bako, wajh kullu syai'in halikun illa wajha. Semua segala sesuatu akan binasa kecuali dia. Itu dalil bako. Itu dalil sifat bako dalam surat Ar-Rahman. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu dalilnya dalam surat Ar-Rahman. Dengan adanya kita mengenal sifat bako ini, impactnya adalah kita sering mengingat kematian. Kita ingat Allah kekal, tidak akan binasa. Sementara kita ini baharu sebagai makhluk Allah, kapan saja binasa. Itu impactnya. Jadi dengan adanya kita sering mengingat Allah Subhanahu wa taala itu kekal, maka impactnya ke kita bahwa kita ini siap sedia akan binasa. Karena kita siap sedia akan binasa itu, kita tidak boleh lalai mempersiapkan diri kita. Kapan saja kita pulang, kita siap. Itu impact dari pentingnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala itu yang bersifat kekal. Kembali ke diri kita agar kita senantiasa
waspada. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Hai orang-orang yang beriman, kamu hendaklah bersabar. Tingkatkan kesabaran dan tingkatkan kewaspadaan. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu balik dalam keadaan menang. Banyak orang yang balik dalam keadaan kalah. Orang banyak yang berhasil apabila diuji dengan Tuhan, diuji oleh Tuhan dengan kemiskinan. Banyak yang berhasil. Berhasilnya maksudnya apa? Dia sabar dan ujung-ujungnya dia dimasukkan ke dalam surga. Tapi betapa banyak orang yang tidak berhasil. Orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaya raya. Tapi dia tidak syukur. Dan dia celaka. Ujung-ujungnya dia masuk neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, at-tala'tu fil jannati fara'aitu aksaru hum minal fuqara. Waktu Isra Mi'raj Nabi mampir ke surga. Dia masuk dalam surga. Dilihatnya sebagian besar penghuninya orang fakir, miskin. Artinya apa? Hanya sebagian kecil orang kaya yang masuk surga. Tidak perlu pakai dalil lain lagi. Cukup dalil itu saja. Aku mampir ke surga dan aku dapati bahwa penghuninya sebagian besar orang pakai miskin. Artinya apa? Dia diuji oleh Tuhan dengan kemiskinan, tapi berhasil tidak terjerumus ke dalam jurang, tidak murka. Sementara orang yang kaya ibarat berjalan di jalan tol dibanding berjalan naik puncak yang berkelok-kelok, banyaklah yang binasa di jalan tol daripada di jalan puncak. Karena puncak senantiasa jaga-jaga remnya, gasnya diatur. Tapi kalau di jalan tol banyak yang lengah, tiba-tiba tabrakan beruntun. Itu perumpamaan orang yang kaya yang tidak banyak masuk surga itu karena begitu. Mau contoh yang lebih tegas lagi, mempelajari sifat bako itu impactnya kembali kepada tubuh kita. Itu Sayyidina Abu Bakar. Di tahun pertama hijrah, dalam rangka ada gerakan untuk memsiapkan biaya peperangan, Abu Bakar mengimpakkan seluruh hartanya. Loh, kata Rasulullah, mana untuk keluargamu? Apakah setelah ini Tuhan itu mati? Enggak, kata Rasulullah. Tuhan kekal, tidak akan binasa. Kalau begitu, tidak ada persoalan. Semua harta saya serahkan. Efeknya, setelah dia menyerahkan hartanya itu, dia nggak keluar rumah seminggu, Pak. Nggak ada pakaian. Ada pakaian tambal sulam dengan hijau kurma yang tidak bisa menutup auratnya. Di tahun kedua hijrah, itu sudah di penghujung tahun ya, habis tahun
habis hijrah pertama, habis hijrah tahun pertama hijrah, ujung hijrah, karena di tahun kedua itu akan mempersiapkan perang Uhud. Dan pada tahun kedua itu kan Siti Fatimah kawin dengan Sayyidina Ali. Waktu kawin itu banyak menerima kado. Rasulullah bertanya kepada Fatimah, putriku, ada enggak di antara kado-kadomu itu yang berbentuk kain? Diperiksa oleh Fatimah, ada ya, Pak. Apa? Sarung guling, bantal guling. Nah, coba sarung guling itu kau bungkak jahitannya sehingga menjadi kain yang polos, tidak berbentuk sarung bantal lagi. Diantarkan kepada Abu Bakar untuk menambah bajunya yang kekurangan bahan itu. Akhirnya diantarkan kepada Abu Bakar, dan kain yang sarung bantal yang sudah dibongkar itu dapat menambah yang kekurangannya, tidak menutup aurat tadi, jadi bisa menutup aurat, maka dia turun ke masjid lagi. Itu impact dari mempelajari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kekal. Dia nggak segan-segan menghabiskan hartanya, diimpakkan. Begitu ditanya, apa persiapan untuk keluargamu? Apakah setelah ini Tuhan tidak ada lagi? Tuhan ada. Dan Tuhan kekal. Dan Tuhan sangat mengetahui sikapmu ini. No problem, kata Abu Bakar kalau begitu. Udah. Di tahun-tahun terakhir persiapan perang Tabuk, Konstantinopel, di mana Suriah adalah koloni Romawi, mempersiapkan perang Tabuk itu. Dalam keadaan seperti itu Rasulullah meninggal karena takut kalau pihak lawan gembira ria lalu berbalik menyerang orang Islam. Sayyidina Umar berdiri dengan pedang terhunus, barang siapa mengatakan Nabi Muhammad meninggal, akan kupancung lehernya dengan pedangku ini. Abu Bakar berdiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang terhormat, saya beritahukan, barang siapa menyembah Allah, Allah hidup selama-lamanya, kekal abadi. Barang siapa menyembah Allah, Allah hidup selama-lamanya, tidak binasa. Tapi barang siapa menyembah Muhammad, Muhammad meninggal, yang jasadnya terbujur. Ya kan? Jadi Abu Bakar sudah mengambil dengan pengalaman dia yang sudah dikasih tahu oleh Rasulullah bahwa Allah itu bersifat baqo dan kekal, dan dia sudah mempraktekkan setelah dia menghabiskan semua hartanya yang diserahkan kepada perjuangan Islam, dalam waktu yang singkat Tuhan kembalikan. Ketika Sayyidina Umar sentimental kayak begitu, maka Abu Bakar pun kembali berbicara. Barang siapa menyembah Allah, maka Allah hidup selama-lamanya. Tetapi barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad meninggal dunia saat ini. Itu ucapan Sayyidina Abu Bakar sama dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Alastu bi rabbik, apakah saya Tuhanmu? Ketika Tuhan mengumpulkan semua makhluk manusia yang bakal lahir ke muka bumi ini, sejak dari anak cucu Adam yang pertama, Qabil, sampai yang bakal terakhir lahir di hari kiamat nanti, dikumpulkan oleh Tuhan. Sebelum Qabil lahir ke dunia ini, dan juga ruh yang bakal
lahir terakhir menjelang hari kiamat nanti dikumpulkan oleh Tuhan. Alastu birabbikum? Kata Tuhan bertanya kepada ruh yang entah di mana itu. Yang rohnya itu kayak semut kalau dalam referensi. Semua. Hei, anak cucu Adam. Alastu birabbikum? Apakah saya ini Tuhan kamu? Bala syahidna, kata ruh. Kita juga, Bapak juga jawab, Pak Ali juga jawab waktu itu. Pak Ali jawab juga waktu itu, ada waktu ditanya itu. Pak Priyono juga ada waktu itu, waktu ditanya itu ada. Saya ada. Pak Wargono ada waktu ditanya itu. Alastu birabbikum? Kita menjawab pada saat itu. Bala syahidna. Ya Allah, kami bersaksi. Mengapa Tuhan tanya seperti itu? Khawatir kalau kita ini nanti, kalau tidak diperingatkan seperti itu, mengaku-ngaku bahwa Tuhan kita itu Adam. Makanya diingatkan oleh Tuhan. Alastu birabbikum? Bala, kita jawab sama-sama, syahidna. Ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau Tuhan kami, bukan Adam. Ya begitu. Jadi itu impactnya. Jadi oleh karena itu kita mempelajari sifat tauhid ini. Kemarin waktu kita berbicara soal kitab wujud, itu sifat wujud, saya mengaplikasikannya ketika kita sholat, anta budallaha ka antarahu ka annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ketika engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, entah sholat, entah apa sajalah, pokoknya beribadah seolah-olah kita itu melihat Tuhan. Padahal selamanya kita tidak akan melihat Tuhan di dunia ini. Namun Tuhan melihat kita. Nah, kalau kita mengitikadkan seperti itu, insya Allah sholat kita khusyuk. Kalau kita mengitikadkan ketika sholat itu kita melihat Tuhan. Kalaupun kita tidak dapat melihat Tuhan, pasti Tuhan melihat kita. Nah, kalau kita sudah mengitikadkan bahwa Tuhan itu kidam, senantiasa ada di lingkungan kita, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kidamnya Allah itu dia lebih dekat dari Tuhan leher kita. Makanya kita dalam beribadah kepada Allah langsung kita menghadap Allah Ta'ala. Makanya kita dilajarin dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau itu menandakan bahwa kita itu berbicara berhadapan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Engkau lagi, berarti Tuhan itu ada di dekat kita, alaihim. Kalau Rasulullah sujud, itu bacaan sujudnya apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Kakak terus. Karena Rasulullah berhadapan. Naluri Rasulullah, makrifat Rasulullah itu berhadapan kalau dia berhadapan dengan Tuhan. Perhatikan dalam doa iftitah Rasulullah. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika bima kanu fihi yakhtalifun. Engkau menghukum hamba-hambamu yang berbeda paham, yang berselisih itu. Terus apa yang dipinta oleh Rasulullah? Ihdini limaktulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Itu doa iftitah Rasulullah.
Itu merupakan pengenjauan tahan bahwa seolah-olah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu rukun ihsan. Itu impact dari kita mempelajari sifat-sifat Allah yang 20 itu. Ya, dari wujud, qidam, sekarang bako. Mari kita implementasikan dalam ibadah kita. Di Sunnah wal Jamaah mengatakan sifat Tuhan yang wajib itu ada 20, yang mustahil itu ada 20, yang jaiz itu ada 1. Dalam rangka Tuhan itu dalam rangka memerankan kemahakuasaannya itu agar kita lebih cepat paham, ndak campur aduk, ndak gado-gado. Kalau kita berbicara tentang Tuhan itu abadi, ya sifatnya bako. Kalau kita katakan bahwa Tuhan itu standby di mana saja kita berada, maka Tuhan itu qidam. Apa itu yang dalam dalil wa ma taskutu min waraqat illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ard wala rotbin wala yabisin illa fi kitabil mubin. Daun kering yang gugur, apalah artinya daun kering, apalagi kalau sudah dimakan ulat, bolong-bolong, yang jatuh di kegelapan bumi. Udah malam 30, tengah malam lagi, hujan gede lagi, gelap, ada daun kering yang jatuh. Biji-bijian juga yang jatuh. Apakah biji itu masih basah? Apakah sudah kering? Tidak jatuh begitu saja, melainkan sudah tertulis di sono. Daun rambutan saya dimakan ulat, jatuh jam sekian, malam, tengah malam, itu sudah tertulis di sono. Apalagi mengenai nasib dan umur manusia, yang makhluk yang termulia dari sekalian makhluk. Tentu sangat rapi aturannya. Rezekinya sudah diatur, umurnya sudah diatur, nasibnya sudah diatur, jodohnya sudah diatur. Di mana dia tinggal sudah diatur. Sebaliknya, dalam benteng yang kokoh pun, kalau sudah datang ajalnya, meriam gede-gede di luar menjaga dirinya, masih juga kena. Demikian Bapak-bapak, pelajaran kita pada malam ini. Ada waktu untuk sholat sunat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.